Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurwahyuningsi dengan nomor NIM 2030110013. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktikum kimia yaitu mengenai uji sel elektrolisis. Nah, di sini saya membuat ini yaitu untuk memenuhi tugas pribadi yaitu tentang praktikum sel elektrolisis yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Elvi Rahmi Mawarnis MSI dan asisten dosennya yaitu ada Kak Nadia Saineta, Kak Syahrina Nurul Ilmi, dan Bang M. Yuzi Saputra. Nah, sebelum kita masuk ke praktikumnya, kita akan perkenalan tentang teori tentang sel elektrolisis. Sel elektrolisis merupakan cabang ilmu kimia yang membahas hubungan reaksi redoks dengan energi listrik. Nah, keduanya ini berlangsung dalam sebuah alat yang disebut sel elektrokimia. Nah, sel elektrokimia terbagi menjadi dua jenis, yaitu sel elektrolisis dan sel volta atau galvani. Sel elektrolisis mengubah energi listrik menjadi energi kimia, sedangkan untuk sel volta mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Nah, konsep sel elektrolisis ini mengubah energi listrik menjadi reaksi kimia dengan cara penggunaan energi listrik bentuk menjalankan reaksi redoks yang tidak spontan. Nah, susunan sel elektrolisis yaitu yang pertama sumber listrik yang menyuplai arus searah atau DC, misalnya baterai. Lalu yang kedua anode, yaitu elektrode tempat terjadinya reaksi oksidasi. Yang ketiga yaitu katode, yaitu elektrode tempat terjadinya reaksi reduksi. Dan yang keempat yaitu elektrolit, yaitu zat yang dapat menghantarkan listrik. Lalu ada hukum Faraday. Hukum Faraday 1 bunyinya yaitu banyaknya massa endapan berbanding lurus dengan arus listrik yang digunakan. Lalu hukum Faraday 2 bunyinya yaitu jika dua elektrolisis menggunakan arus yang sama, maka perbandingan W/E akan sama. Lalu kegunaan sel elektrolisis ini yaitu sebagai penyepuhan logam. Kegunaan penyepuhan logam yaitu melindungi logam tertentu agar tidak mudah rusak. Misalnya perak, garpu, sendok, dan pisau. Nah, lalu kita masuk ke tahapan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama yaitu kita membutuhkan garam halus. Lalu kita membutuhkan gelas kaca. Lalu kita membutuhkan baterai yang sudah dirangkai dengan kabel. Nah, lalu kita membutuhkan pensil yang sudah direkatkan seperti ini. Kita masukkan ke dalam styrofoam. Lanjut kita masuk ke langkah kerjanya. Baiklah, langkah yang pertama yaitu kita siapkan alat dan bahannya. Lalu siapkan air dalam gelas. Nah, cukup segini saja. Lalu kita masukkan garam sebanyak 2 sendok. Lalu kita aduk sampai dia larut. Nah, ini garamnya sudah larut ya. Nah, langkah selanjutnya yaitu ambil pensil yang sudah kita rekatkan ini, kemudian kita masukkan ke dalam air. Lalu selanjutnya yaitu kita ambil ini sesuai dengan ininya ya. Ini ujung positif dan ini ujung negatif. Kita rekatkan ke pensil ini. Nah, di sini terlihat di dalam air terjadi gelembung-gelembung gas. Gelembung gas ini terjadi karena ion positif mengalami reaksi reduksi dan ion negatif mengalami reaksi oksidasi. Dan gelembung-gelembung tersebut berasal dari reaksi reduksi air H2O menjadi gas hidrogen atau H2.
Berdasarkan percobaan seorang kimiawan dan fisikawan Michael Faraday tahun 1791 sampai 1876, diketahui bahwa jika listrik dialirkan ke dalam larutan elektrolit, maka akan terjadi proses elektrolisis yang menghasilkan gas. Dan gelembung gas ini terbentuk karena ion positif mengalami reaksi reduksi dan ion negatif mengalami reaksi oksidasi. Persamaan reaksinya yaitu 2NaCl ditambah 2H2O menjadi 2NaOH ditambah H2 ditambah Cl2. Nah, mungkin hanya itulah praktikum tentang sel elektrolisis yang bisa saya sampaikan. Banyak terlebih dan terkurang, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.